Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita Syarani Rinata dari kelas Sistem Informasi reguler 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi anggaran proyek Sistem Informasi yang sebelumnya telah saya buat. Langsung saja, yang pertama ada judul proyek, estimasi anggaran proyek Sistem Informasi Perpustakaan basis website di SMP Negeri 1 Gerumbang. Yang kedua ada sasaran anggaran, yaitu mempermudah dan mempercepat kinerja pendataan buku, proses pinjam kembali dan pencarian buku. Yang ketiga ada tujuan proyek, membuat sistem informasi perpustakaan berbasis website untuk mengatasi masalah yang terjadi di SMP Negeri 1 Gerumbang. Yang keempat ada metode pengembangan sistem informasi yang dipergunakan, yaitu menggunakan metode waterfall. Yang pertama ada melakukan wawancara, dilakukan oleh interviewer dengan jumlah 1 orang selama 1 hari dengan jumlah honor 150.000. dengan total bayar 150.000. Yang kedua ada staf perpustakaan, dilakukan oleh 1 orang selama 1 hari dengan jumlah honor 100.000 dan total bayarnya ada 100.000 juga. Dan ketiga ada notulen, dilakukan oleh 1 orang selama 1 hari dengan jumlah honor 100.000 dengan total bayar 100.000 juga. Adapun alat yang dipergunakan yaitu ATK dan alat rekam dengan jumlah 1 per item dengan harga 100.000 per item dengan total bayar 100.000 per item. Adapun sewa mobil dilakukan selama 2 hari dengan harga 350.000 per hari dengan total bayar 700.000. Total keseluruhan ada 950.000. Yang kedua ada melakukan observasi, dilakukan oleh interviewer, dilakukan selama 1 hari oleh 1 orang dengan jumlah honor 150.000 dengan total bayar 150.000. Yang kedua ada staf perpustakaan, dilakukan oleh 1 orang selama 1 hari dengan jumlah honor 100.000 juga dengan total bayar 100.000. Adapun alat yang digunakan adalah ATK dengan 1 item dengan 1 paket dengan harga 100.000 dengan total bayar 100.000. Total keseluruhan ada 250.000 dan 100.000. Yang ketiga ada mengidentifikasi masalah pengguna dan data. Dilakukan oleh bisnis analis, dilakukan oleh 1 orang selama 2 hari dengan jumlah 150 per hari dengan total bayar 300.000. Total keseluruhan ada 300.000. Yang keempat ada mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, dilakukan oleh bisnis analis, dilakukan 1 orang selama 2 hari dengan total honor 300.000 per hari dengan total bayar 600.000. Total keseluruhannya adalah 600.000. Yang kedua dilakukan oleh sistem analis, dilakukan oleh 1 orang selama 2 hari dengan honor 250.000 per orang dengan total bayar 500.000. Total keseluruhan ada 500.000. Yang kelima ada mengidentifikasi kebutuhan software dan hardware. Dilakukan oleh sistem analis oleh 1 orang dengan selama 1 hari dengan jumlah honor 250.000. Dengan total bayar ada 250.000. Total keseluruhan ada 250.000 juga. Yang keenam ada mendeskripsikan model sistem dan struktur data. Dilakukan oleh database administrator oleh 1 orang selama 1 hari dengan total honor 250.000 dengan total bayar 250.000 juga. Total keseluruhan ada 250.000. Yang kedua ada sistem analis, dilakukan oleh 1 orang selama 1 hari dengan total bayar 250.000 dengan honor 250.000 dan dengan total bayar 250.000. Total keseluruhan ada 250.000. Yang ketiga ada staf perpustakaan, dilakukan oleh 1 orang selama 1 hari dengan jumlah honor 100.000 dan dengan total bayar 100.000. Total keseluruhan ada 100.000. Yang ketujuh ada mendesain interface, dilakukan oleh UI designer, dilakukan oleh 1 orang selama 2 hari dengan total honor 300.000 per hari dengan total bayar 600.000. Adapun alat yang digunakan ada Adobe selama 1 bulan, digunakan 1 dengan harga 289.000
dengan total bayar 289.000. Total keseluruhan ada 889.000. Yang ke-9 adalah mendokumentasi hasil akhir perencanaan dilakukan oleh dokumen spesialis, dilakukan selama 1 hari oleh 1 orang dengan total honor 150.000 dengan total bayar 150.000 juga. Adapun alat yang digunakan adalah ATK paket, dilakukan dengan satu item dengan harga 100.000 dengan total bayar 100.000 juga. Jadi total keseluruhan ada 250.000. Yang ke-10 ada membuat coding database, di mana dilakukan oleh database administrator, dilakukan oleh 1 orang selama 1 hari dengan jumlah honor 250.000. Total bayar ada 250.000 dan dengan total keseluruhan ada 250.000 juga. Yang kedua ada dilakukan oleh sistem analis, dilakukan oleh 1 orang selama 1 hari dengan total honor 250.000 dengan total bayar 250.000. Dengan total keseluruhan 250.000 juga. Yang ke-11 membuat coding interface, dilakukan oleh programmer selama 1 hari dilakukan oleh 1 orang selama 3 hari dengan 100.000 per honor dengan total bayar 300.000. Total keseluruhan ada 300.000. Yang ke-12 membuat coding proses, dilakukan oleh programmer, dilakukan oleh 2 orang selama 3 hari dengan total honor 100.000 per orang dengan total bayar 600.000. Total keseluruhan ada 600.000. Yang ke-13 mengintegrasi interface database dan proses sistem, dilakukan oleh programmer oleh 2 orang, dilakukan selama 2 hari dengan 100.000 per honor dan 400.000 untuk total keseluruhan. Adapun alat yang digunakan adalah hosting dan domain, digunakan 1 item dengan harga 500.000 dengan total bayar 500.000. Adapun kendaraan yang disewa adalah sewa mobil selama 1 hari dengan 350.000 per hari dengan total keseluruhan ada 1.250.000. Yang ke-13 ada pengadaan hardware dan software dan instalasi sistem pada perpustakaan SMP Negeri 1 Gelombang. Dilakukan oleh programmer 2 orang selama 2 hari dengan harga honor 150.000, 100.000 dan total bayar ada 400.000. Ada yang lain juga adalah staf pendukung, di mana 1 staf pendukung dengan total hari 1 hari dan 250.000 untuk per honor dan total bayar ada 250.000. Adapun alat yang digunakan adalah PC dan Windows license. Untuk PC sendiri harganya 6 juta dan untuk Windows lisensi ada 500.000. Total keseluruhannya ada 6.400.000 dan 750.000. Yang ke-15 ada melakukan testing sistem pada perpustakaan SMP Negeri 1 Gelombang, di mana dilakukan oleh sistem tester, dilakukan oleh 1 orang selama 2 hari dengan total bayar 150.000 per hari dengan total bayar 300.000. Total keseluruhan ada 300.000. Yang kedua ada user, dilakukan oleh 2 user dan dilakukan selama 2 hari, di mana harga honorer 100.000 per orang dan 400.000 untuk total keseluruhan. Yang ke-16 membuat dokumentasi hasil implementasi, dilakukan oleh documentation specialist, dilakukan oleh 1 orang selama 1 hari dengan total honor 150.000 dan total bayar ada 150.000. Alat yang digunakan adalah ATK paket dengan harga 100.000 per item dengan total keseluruhan ada 250.000. Jadi total anggaran proyek ini adalah 15.739.000. Baiklah, selanjutnya ada 3 kesimpulan materi MPSI yang telah saya pelajari. Yang pertama ada kesimpulan penyebab atau masalah dengan kebijakan pengembang proyek sistem informasi. Yang pertama adalah tipe proyek. Tipe proyek dibagi menjadi 4, yaitu proyek yang berasal dari klien, yang kedua proyek yang muncul karena adanya tawaran dana,
Yang ketiga, ada proyek yang muncul karena ada tawaran lelang. Dan keempat, ada proyek yang berasal dari perusahaan sendiri. Adapun alasan pengembangan proyek sistem informasi sendiri, yaitu yang pertama ada banyak timbul permasalahan yang disebabkan karena sistem lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Selain itu, perkembangan organisasi untuk perkembangan organisasi. Yang kedua, untuk meningkatkan kesempatan usaha di mana efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana dalam meningkatkan peluang pasar, pelayanan, dan keuntungan. Yang ketiga, adanya instruksi perubahan yang berasal dari pimpinan atau luar organisasi. Yang keempat, ada perkembangan teknologi. Adapun kebijakan dan perencanaan proyek sistem informasi, yaitu suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembangan sistem tidak akan dapat berjalan dengan sesuai dengan diharapkan. Tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak akan dapat mendapat dukungan dari manajemen puncak. Selanjutnya ada proses perencanaan sistem. Yang pertama, merencanakan proyek-proyek sistem. Yang kedua, mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Yang ketiga, mendefinisikan proyek-proyek sistem yang dikembangkan. Yang kedua, ada kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada pengembangan proyek. Perencanaan sendiri adalah proses peletakan dasar tujuan dan sasaran termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Ada tujuan perencanaan. Yang pertama, memberi pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya. Yang kedua, saran komunikasi baik bagi semua pihak penyelenggara proyek. Yang ketiga, dasar pengaturan alokasi sumber daya. Yang keempat, pendorong para perencana dan pelaksana untuk menyadari pentingnya unsur waktu. Dan yang kelima, ada pegangan dan tolak ukur fungsi pengadilan. Selanjutnya ada alat bantu pengelolaan proyek. Yang pertama ada proyek breakdown structure. Yang kedua proyek network diagram. Yang ketiga ada proyek evaluation and review. Yang keempat ada program evaluation and review technique. Yang kelima ada critical path method. Yang keenam ada Gantt chart. Selanjutnya ada mekanisme perencanaan aktivitas proyek, yang dimana proses perencanaan aktivitas pengerjaan proyek sistem informasi dapat di breakdown dari metode pengembangan sistem yang digunakan. Penentuan metode pengembangan sistem harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem tersebut akan diimplementasikan. Selanjutnya ada metode pengembang proyek sistem informasi. Yang pertama ada metode SDLC, yang kedua ada metode RRT, yang ketiga ada metode prototyping, yang keempat ada metode spiral, dan yang kelima ada metode FAST. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menjamin agar anggaran biaya yang telah disetujui cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam lingkup proyek. Untuk menentukan estimasi proyek, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keadaan lingkungan perusahaan atau nilai tukar. Yang kedua, pernyataan cakupan proyek serta WBS dan penjelasan kamusnya. Yang ketiga, ada kebijakan estimasi biaya, template, file proyek, informasi historis, pengetahuan tim proyek, dan pengalaman proyek-proyek sebelumnya. Dan yang keempat ada rencana manajemen proyek seperti jadwal, SDM, dan resiko. Penyusunan anggaran dengan memperhatikan 4 cara. Yang pertama, pernyataan cakupan proyek yang WBS dan penjelasan. Yang kedua ada estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya. Yang ketiga ada jadwal proyek dan kalender sumber daya. Dan yang keempat ada kontrak. Adapun komponen biaya dibagi menjadi 4. Yang pertama biaya pengadaan. Yang kedua ada sistem persiapan operasi. Yang ketiga ada biaya proyek. Dan keempat ada biaya proyek operasi dan biaya perawatan. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.